Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Bunda harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita memasuki materi tema 9. Kayaknya negeriku subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Selamat belajar. Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak sumber energi. Sumber energi mulai dari minyak dan gas bumi sampai bukan minyak dan gas bumi non-migas. Sumber-sumber energi tersebut tersebar di seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kesemuanya harus dimanfaatkan secara bijak demi kesejahteraan penduduknya. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber-sumber energi yang akan habis. Sumber energi tersebut juga tidak dapat diperbaharui lagi. Pada umumnya, minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contoh lainnya adalah batu bara, gas alam, dan hasil tambang lainnya. Minyak bumi dan batu bara merupakan sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Minyak bumi dan batu bara akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Kemudian sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus. Sumber energi ini dapat memperbaharui diri. Ada pula sumber energi yang bisa diusahakan atau dibuat oleh manusia. Meskipun demikian, kita tetap harus bijak dan hemat dalam menggunakannya. Contoh sumber energi ini adalah air, matahari, hewan, dan tumbuhan. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar bagi bumi. Energi matahari tidak akan pernah habis digunakan. Energi matahari bermanfaat bagi seluruh alam, terutama makhluk hidup. Kegiatan ini akan memudahkanmu memahami manfaat energi matahari bagi kehidupan manusia. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang sumber energi. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara hemat energi atau hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik menggunakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut dengan PLTA, kemudian pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus kita bayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah kita berhemat listrik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, menyalakan lampu hanya jika diperlukan. Yang ketiga, lampu dinyalakan maksimal 10 jam setiap hari. Yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Yang terakhir, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Berdasarkan bacaan yang tadi, hemat energi, hemat biaya, temukan ide pokok dan kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Baik, ide pokok yang pertama, hemat energi adalah menggunakan energi seperlunya. Kalimat pendukung, energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui.
Yang kedua, kita harus mempergunakan sehemat mungkin. Yang ketiga, hemat menggunakan energi berarti menghemat biaya. Kemudian ide pokok yang kedua, energi yang dihemat penggunaannya adalah listrik. Kalimat pendukungnya ada listrik energi yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kemudian listrik sangat berperan membantu berbagai aktivitas manusia. Kemudian ide pokok paragraf ketiga. Listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik. Kalimat pendukungnya, contoh pembangkit listrik antara lain PLTA, PLTS, dan PLTU. Setiap pembangkit listrik memerlukan biaya yang besar pembangunannya. Kita berhemat dalam penggunaan listrik. Kemudian ide pokok paragraf keempat, keberadaan listrik memakan biaya yang sangat tinggi. Kalimat pendukungnya, kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah cara berhemat energi listrik. Kalimat pendukungnya, tidak menyalakan listrik pada siang hari. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contoh, minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Baiklah, berikut ini kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena itu, besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut tanggung jawab manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Menghemat teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, menjaga dan melestarikan. Kemudian ada juga melakukan reboisasi. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya kita memperoleh hak kita. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan baik pula. Berikut ini perilaku orang-orang di sekitar. Yang pertama ada contoh boros energi, yaitu menghidupkan lampu pada siang hari, tidak mematikan keran yang tidak dipakai, menonton televisi sepanjang hari, menghidupkan pendingin ruangan sepanjang hari, tidur dengan kondisi lampu yang tetap menyala. Kemudian contoh yang hemat energi, mematikan lampu pada siang hari, mematikan keran, membatasi jam menonton televisi, menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca panas saja, tidur dengan mematikan lampu. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bunda cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.